Perjalanan politik Indonesia setelah reformasi membuktikan masyarakat khususnya kelas menengah tidak mempan dengan isu suku, agama, ras, dan juga golongan. Tapi harapan untuk mewujudkan mimpi pendiri republik ini masih panjang. 2014 jadi salah satu pembuktian. Kehadiran Basuki Cahayapurnama, pria keturunan Tionghoa beragama Kristen yang mendadak di pentas politik ibu kota, memicu penyebaran isu sara dari mereka yang tak siap. Mulai dari spanduk hingga beredarnya video koboi Cina pimpin Jakarta di YouTube. Bagi Ahok ini bukan hal baru. Ahok yang lahir di desa Laskar Pelangi, Belitung Timur, mulai terjun ke politik sejak 2003 dengan bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB). Pada 2004 ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur tanpa politik uang. Tak sampai setahun masyarakat mendorongnya menjadi bupati, mengejutkan ia mengantongi 37,13% dan menjadi bupati di basis Masyumi. Kini sejak 2012 ia menjadi orang nomor 2 di DKI Jakarta. Hingga terpilih gelombang diskriminasi masih menohoknya. Namun, Ahok membuktikannya dengan kerja transparan. Ayah 3 anak ini membuat terobosan dengan menyiarkan rapat-rapat kerja anggaran di ibu kota lewat YouTube. Ia juga mengkaji ulang semua mata anggaran, serta meminta kepala dinas memangkas 20% anggaran yang tidak efisien. Atas terjangnya ini, ia diganjar penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 untuk kategori pimpinan daerah. Pernah merasa tertekan, cuek aja. Makanya saya sadar betul kok. Saya sadar betul apa yang saya lakukan akan dapat tanggapan apa, termasuk orang yang benci saya. Kan juga banyak sekelompok orang yang rasis. Saya ngerti kok, saya 10 tahun berpolitik tuh, saya tahu saya punya yang suka diinjak kan rasisnya itu loh. Paling baru, Wali Kota Malang Muhammad Anton yang menjabat sejak 13 September lalu. Ketua Umum Persatuan Tionghoa Islam Indonesia Malang Raya itu menjadi Wali Kota Malang pertama beretnis Tionghoa. Sementara Haritanu Sudipyo tengah merintis jalan menuju kursi RI 2 melalui Partai Hanura. Heri yang juga menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura berpasangan dengan Wiranto, mantan Panglima TNI. Pria dengan kekayaan sebesar 1,35 miliar US dollar atau sekitar 15 triliun rupiah mengawali kiprahnya di politik lewat Partai Nasdem dengan menjadi Ketua Dewan Pakar. Bos media Nusantara Citra ini terjun ke politik lantaran ingin menjadi bagian dari perubahan negeri. Adapun Presiden Direktur Lion Air Rusdi Kirana memilih merapat ke Partai Kebangkitan Bangsa. Menolak ditawari ikut konvensi Presiden Partai Demokrat awal 2014, Rusdi justru menjadi Wakil Ketua Umum PKB. Salah satu yang membuat orang terkaya ke-33 di Indonesia pada 2012 ini tertarik ke PKB karena merasa berhutang budi pada Gus Dur. Visi pluralisme Presiden keempat Indonesia itu membuat Rusdi dan warga Tionghoa lain diakui sejajar dengan warga lain di negeri ini. PKB itu kan sekarang partai menengah. Kalau kita bisa gabung sama PKB sehingga partai ini bisa di atas menengah, itu kan menunjukkan kita memberikan ada eksistensi kita di sana, kontribusi kita di sana. Gitu. Kemudian PKB ini kan umumnya adalah kalau kita lihat dari masanya menengah bawah secara ekonomi. Jadi target kita adalah bagaimana masanya PKB ini dalam hal NU kita bisa sama-sama bekerja untuk membangun ekonomi mereka.